Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ziham. Amma ba'du. Qala Rasulullah rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Semoga mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di sore hari ini kita panjang umur. Sore hari ini kita risakan Allah badan. Di sore hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, yaitu Masjid Mubarakah. Mudah-mudahan kita berkah berkah, berkah duduk di sini untuk menuntut ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita berkah di dunia dan di akhirat. Kemudian pelajaran kita selanjutnya yaitu jalan yang keempat pada mengetahui aib nafsu itu, yaitu bercampur dengan orang yang banyak. Jadi supaya kita tahu aib itu semalam ada di sini 4 macam. Ujian Imam Ghazali supaya kita tahu aib diri kita, supaya jangan sombong, supaya kita kalau berjalan dan berhar berangkat jangan sombong. Itu jenis ada 4. Yang pertama, izin duduk murid itu bersama dengan guru. Dengan berkat guru belajar tahu kita di keburukan kita. Oh, gara-gara Ipang ini leh. Oh, harus banyak bertaubat Bang leh. Oh, aku ini berarti banyak dosa leh. Oh, aku ini berarti salah banyak panggil leh. Oh, aku ini gara-gara guru mengajar. Karena namanya kada ada guru, kada pernah duduk lawan guru, kada tahu apa. Bahwa itu sudah baik, kada tahu apa, kada tahu terus kenapa kada pernah duduk lawan guru, jadi kada tahu terus sehingga lanjut terus aib-aibnya direnjet, ditabrak terus karena kada
daripada duduk lawan syekh. Yang kedua, bahwa menuntut orang saleh itu akan tawalan kawan memadai ini kada baik, ini bagus. Itu yang kedua, kawan memadai yang kada baik diri seorang. Yang ketiga yaitu mengetahui aib nafsu itu, yaitu daripada perkataan orang yang dengki. Orang yang dengki lawan kita itu keluaran tuh nang aib-aibnya, nang buruk-buruknya. Nah itu jangan saling bersambut. Nah yang keempat menjadi mempelajari apa supaya kita tahu banyak aibnya, mengetahui aib nafsu itu, yaitu bercampur dengan orang banyak. Maka mengetahui ia akan aib nafsunya itu dengan sebab melihat akan aib orang lain. Yakni maka tiap-tiap melihat ia akan segala sifat kejahatan orang yang lain itu, maka jangan ia bersifat dengan demikian itu. Jadi namanya melihat orang nih bersifat kada baik itu udah aku kada hanya itu. Nah, kada. Melihat orang bakal lakuan kada baik, berdoa mudahan aku kada kaya itu, supaya tahu nih kelakuan nih orang nih kada baik dinilai kita, berdoa kita mudahan jangan kaya itu. Mudahan anak cucu kita pada kaya itu. Mudahan anak cucu kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada melihat di berita misalnya gangster namun bawa parah keluar itu kenapa? Nah, kada baik kalau itu, kada baik berdoa di hati dengan anak cucuku kada kaya itu. Melihat aib-aib orang tu nah, tahu itu. Mudahan anak cucu kita kada kaya itu. Nah, melihat orang di binian misalnya bakal lahir bakal racakan, berunggut rambut, berdoa mudahan jangan kaya itu. Melihat di HP misalnya atau di TV orang tawuran, mak tawuran, mudahan jangan kaya itu. Jadi kayak itu nah memadahi lawan kita, bercampur lawan orang banyak supaya tahu melihat diri kita nih jangan bersifat yang demikian. Kayak itu disini. Jangan bersifat demikian. Melihat kita orang berdagang kelas, dikuranginya timbangan, dikuranginya macam-macam. Jangan kayak itu. Nah, diri kita menukar anggur ini 1 kilo bagus nah memilih bagus, memilih ditimbang enggak ditimbang tadi. Kenapa sampai ke kamar sekalinya burung? Kenapa jadi burung? Maka tadi sikir. Nah, kenapa jadi buruk semua? Separuh ada buruknya, separuh ada gitu baik. Nah, hitungannya menipu, hanya bagi lainnya mengelompokkan kampungannya. Nah itu udahan jangan kayak itu seorang. Nah itu berdoa. Ada orang berdoa itu. Aku sudah dipilih dari bagus cegar sekali sampai ke kamar buruk sekarang lagi kempesan limir, maka kancang dari memilih anggur yang bisa adalah anggur. Nah itu tapi sini ada jauh di India sih
Coba India. Nah, ya. Kada ada di sini. Dan yang kayak itu, nah itu. Nah, jadi kita nonton, melihat itu berpahala. Nonton YouTube, nonton ini, dan anak cucu sholat pada hari itu berdepan. Dan tiap-tiap yang melihat akan segala sifat kepujian pada orang lain itu, maka sudiannya ia bersifat akan yang demikian itu, karena barangkali tiada yang mengetahui akan jahat dan baik itu, melainkan dengan melihat akan kejahatan orang lain dan kebanyakan orang yang lain. Jadi dan orang melihat orang berbagi-bagi, dan apa yang bagi-bagi kalau berbagi. Jadi melihat kebaikan orang, kawa kayak hendak dulu menuruti. Melihat orang mengaji Arab, mengaji Arab, dengan kena anak cucuku kali itu juga baik. Kalau melihat kebaikan ya, melihat orang mengaji sehajus sehari mengaji, bercita-cita yang hendak juga kayak itu. Melihat orang bersepri tasbih tangan tek Allah kenapa juga kalau kita seperti seribu salah salawat al Nabi dan apa juga. Nah itu melihat ngarannya orang. Nah kawan roti juga hendak darah roti. Nah di sini bergaul orang lain. Dan adalah seorang yang bertanya bagi Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam dengan katanya, Nabi Isa bin Maryam, katanya, man adabaka? Qala ma adabani ahadun, innama ra'aitu jahjajai fatajannabtu anhu. Artinya, siapa yang mengajar akan dikau akan perangai yang baik. Nabi Isa didatangi orang. Siapa aja mengajari engkau dari perangai-perangai yang baik. Kasihan Nabi Musa, karena Nabi Isa ini kada ada Siti Maryam ini berkhalwat. Timbang berkhalwat itu datang malaikat. Ujar malaikat, ini Rasulullah ilaik. Aku ini diutus oleh Allah kepada engkau untuk memberi engkau anak. Ujar Siti Maryam, aku ini kada punya suami. Jadi malaikat, aku nih bang. Jadi jadi Siti Maryam, aku ini bukan pelacur. Jadi malaikat ini, aku ini disuruh Allah untuk ikan itu supaya darahnya hamil. Di dalam halwa Siti Maryam hamil. Ngaran Siti Maryam hamil, tumbur sa kampungan Siti Maryam hamil. Apa kabar Siti Maryam? Pada Siti Maryam itu halwat sini. Tatkala masuk, falamma dakhala 'ala Zakariya al-mi'rab wajada 'indaha rizqa. Manakala Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, didapati bahwasanya ada situ makanan rezeki. Nah, rezeki Siti Maryam. Apakah kira-kira? Nah kayak bungkusan tiang itu kan kira-kira makanannya.
Udah tahu juga lah. Cuma di situ ada ina anggur, ada buah-buahan, ada makanan. Siti Maryam nih. Nah itu. Lalu batiannya Siti Maryam kumpul manusia. Macam-macam lain mau capek Siti Maryam. Aduh, batian nabinya. Nah, diusir Siti Maryam. Kasihan dia. Nah itu. Pada dalam Nabi Isa bin Maryam. Ada anak orang menakuni siapa nama mengajari kamu kepada lain yang baik, maka sabdanya ujar Nabi Isa, dia seorang yang mengajar akan ada perangai yang baik. Hanya saja aku lihat akan kejahatan orang yang jahil, maka aku jauhi akan dia. Orang yang menceritakan merugikan orang, dijauhi orang itu oleh baik, dijauhi kayak gitu aja. Ujian Nabi Isa. Jadi baik peramai itu melihat orang yang jahil melakukan itu, maka aku jauhi. Tapi nabiannya Tuhan juga pernah melindungi, Tuhan juga pernah memberi. Namanya Siti Khadijah ya Allah. Dihidup di orang di zaman jahiliyah, saudara orang jahil. Nah, Siti Aisyah, Siti Khadijah pintar, disitulah belajar adab di orang-orang yang jahil itu. Nah, kayak Nabi Isa ini, siapa yang melajarikan adab? Yaitu melihat orang-orang yang jahil. Itu pada baik ditinggalkan. Sesuai dengan menakib Siti Khadijah, dia hidup di zaman jahiliyah. Kenapa? Jadi Siti Khadijah itu baik peranainya, baik pekertinya, sempurna akhlaknya. Kenapa? Ingin belajar kepada orang-orang yang jahil, jahilun, orang-orang yang jahil bertahan. Belajar di situ, dijauhi. Melihat orang yang jahil ada baikan, dijauhi. Ini dalilnya. Jadi Siti Khadijah itu sempurna akhlaknya, sempurna budi pekertinya. Di zaman jahiliyah itu siapa yang menolongi? Allah Subhanahu wa taala. Dengan perlindungan Allah yang besar itu, maka disebutlah, digelarlah Siti Khadijah itu Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra. Ya, Nabi Isa Sidin melihat orang jahil melakukan kelakuan yang tidak baik, lalu dijauhi Sidin. Nah itu. Jadi badan cocok aja lawan menakib Siti Khadijah. Nah kita baca di semalam ya. Nah Siti Khadijah cocok. Nih pelajaran kita. Wahakada demikian. Kulluhu hamun, dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wahakada kulluhu hamun man faqada shaykhan arifan basiran bi uyubin nafsi syafiqan nasihan fid din. Faman wajada dhalika faqad wajada at-tabiba fayulazimu fahuwa alladhi yukhallisuhu min maradihi wa yunajjihi minal halaki. Artinya, dan sekalian yang tersebut itu yaitu jalan orang yang ketiadaan dapat akan syekh yang mursyid. Nah, kita tadi melihat orang menjahil tadi karena kita pada definisi syekh mursyid.
Yang mengetahui akan aib nafsu itu, lagi kasih sayang ia akan muridnya, lagi memberi nasihat ia akan dia dalam agama, maka barang siapa dapat akan syekh yang mursyid itu, maka sungguhnya dapatlah ia akan tabib, dokter yang mahir, spesialis, yang mengobati akan penyakitnya yang di dalam hati. Ada ngaranna syekh mursyid, ada orang yang mengobati spesialis hati di dalam hati. Maka sudian ini nang di dalam hati nang maknanya bermakna nang di dalam lain hati nang jantung juga. Jadi dokter ahli jantung meninggal karena sakit jantung. Aneh kan? Tapi itulah kehendak Tuhan. Pada sini ahli mengobati orang jantung, soalnya sidin sakit jantung mati. Ada ini ada dasar murabi mursyidnya, dasar sidinnya juga yang bagus. Maka sebagiannya murid itu menajimkan akan syekh yang demikian itu, maka itulah yang menyucikan akan penyakit murid yang di dalam hati itu. Maka dan melepaskan ia daripada kebinasaan itu. Namanya adalah guru yang bimbing yang menjaga akan supaya selamat. Dan inilah ketiadaan jalan yang pertama. Guru simusat itu ada kita diisi. Maka yang kedua diisi apa? Teman. Yang ketiga orang dengki. Yang keempat ya duduk melihat bercampur orang melihat jalan ini. Dan apabila sungguhnya engkau menjalani akan jalan ini serta benar i'tiqadmu akan syekhmu itu, dan sungguh-sungguh engkau mengikuti akan jalan syekhmu itu, niscaya dibukakan oleh Allah Ta'ala akan mata hatimu akan ma'rifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Belajar dengan guru menunjukkan gurunya ke jalan yang benar, dan sampai kepada maqam mukasyafah dan maqam musyahadah dan maqam ihsan seperti yang disebut dulu itu. Karena sekalian jalan yang disebutkan oleh ulama al-sufi maksudnya itu satu dua, yaitu hendak menyampaikan kepada maqam ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah. Itu andakannya di hati, karena kalau diulang-ulang kena Tuhan memberi, timbul serangannya kena ma'rifah Tuhan. Tapi dengan belajar dengan 4 cara tadi itu, mengetahui awit surang, dengan musyahadah dan dengan mukasyafah dan dengan ma'aninya itu, sekira-kira hadir hati semata-mata kepada Allah Ta'ala, seolah-olah pada sekalian waktunya itu melihat ia akan Allah Ta'ala, seperti kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali rahimahullah ta'ala, melihat akan Allah Ta'ala itu lawan mata hati melihatnya, lawan mata hati, bukannya melihat Allah itu lawan mata ada, tapi dengan mata hati. Karena Tuhan memberi rasanya itu kan, rasa dekat dengan Allah, rasa diawasi Allah Ta'ala, rasa nyaman kayaknya. Kalau kita sudah ada ilmu, kalau beramal, hanya merasa hati itu kayak apa, dekat dengan Tuhan. Sementara ini belum lagi.
Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali rahimahullah taala,